Baru beberapa hari mengguncangkan jagat dunia maya Indonesia. Diskusi di berbagai stasiun televisi, lalu kemudian para tokoh oposisi atau yang tidak suka kepada Pak Jokowi tepuk tangan. Waduh, ada bahan nih untuk menyerang Jokowi. Tiba-tiba sekarang OCCRP, lembaga LSM yang berada di Swedia, Belanda itu menghapus postingan, satu kali lagi menghapus postingan berita yang menobatkan Pak Jokowi sebagai salah satu presiden terkorup dunia. Dan satu lagi, jangan macam-macam dengan netizen Indonesia. Akhirnya yang nyumbang atau donatur OCCRP ini dibongkar oleh netizen. Siapa sih yang mendanai lembaga ini? Ternyata saudara, sudah ditebak siapa mereka semua. Ternyata negara-negara yang memang tidak suka kepada Pak Jokowi. Kenapa? Ya karena Freeport diambil banyak oleh Pak Jokowi. Coba kita baca dulu nih beritanya ya. Dari Tribuns, nama Jokowi hilang dari daftar tokoh terkorup di dunia. OCCRP ngaku dapat aliran dana dari AS. Nyambung atau tidak ini? Apakah ini kebetulan atau memang ada kepentingan politik untuk mengganggu Pak Jokowi dan khususnya untuk mengganggu stabilitas masyarakat di Indonesia, untuk memancing keributan, untuk mengadu domba, untuk mendiskreditkan pemerintah saat ini yang didukung dulu ketika kampanye oleh Pak Jokowi. Apakah ini kebetulan? Tak mungkin. Sesuatu yang besar ini dianggap kebetulan. Pasti semuanya hasil desain settingan. Dan tahu gak? Di Indonesia yang menjadi partner OCCRP medianya, tahu nggak siapa? Sudah dibongkar pula kan oleh netizen. Si paling bocor alus. Itu. Dan kita tahu kiprahnya selama ini seperti apa kepada Pak Jokowi khususnya. Ya, begitu. Kita coba baca nih. OCCRP sebagai organisasi nirlaba, jaringan jurnalis investigasi global berbasis di Amsterdam, Belanda, mendadak menghapus nama Joko Widodo dari daftar tokoh terkorup dunia. Organisasi yang berfokus pada isu kejahatan terorganisir dan korupsi global ini sempat menuai pro kontra serta membuat geger publik tanah air. Sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi disejajarkan dengan tokoh dunia korup lainnya seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis India Gautam Adani. Daftar finalis tersebut didapat dengan hasil meminta para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jadi peringkat pertamanya itu Bashar al-Assad. Muncul nama Jokowi dalam daftar finalis memunculkan desakan sebagian orang agar KPK memeriksa keluarga Jokowi. Berdasar penelusuran Tribun Network, kata kunci Joko Widodo tidak ditemukan di halaman resmi OCCRP. Bahkan rilisan berita terkait daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 pun hilang. Kenapa? Takut dibongkar oleh netizen Indonesia. Jangan macem-macem, jangan asal-asalan. Tak bisa gampang begitu saja orang Indonesia, masyarakat Republik ini itu dibodoh-bodohi, dipecah belah, diadu domba, apalagi oleh orang lain, apalagi kesadaran akan kelokalan itu sekarang semakin tebal. Jadi
Jangan sampai Anda di zaman keterbukaan hari ini itu mau membodohi masyarakat Indonesia. Takut dilacak ya, pendanaannya dari mana? Objektivitasnya diragukan? Ya tentu diragukan. Yang mendanai Anda siapa? Salah satunya AS. Ya meskipun ada keterangan lagi, oh ini tetap tidak menghilangkan idealisme. Tetap aja. Semua orang juga bisa ngomong kayak gitu, faktanya benar tidak ada kepentingan politik. Jangan ngaco lah. Kemudian, belum diketahui alasan OCCRP menghapus konten tersebut. OCCRP mengklaim aktivitasnya berkat pendanaan publik dan swasta dari lembaga-lembaga dan pendukung individu. Lembaga ini juga mendapatkan donasi dari 6 donatur pemerintah termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi. Jelaskan, ini orang luar semua yang menjadi pendananya. Dan kita tahu satu kali lagi, sikap Pak Jokowi kepada dunia-dunia di belahan sana, negara-negara di belahan dunia sana. Pernah membuat kecewa 16 negara karena nggak mau tanda tangan urusan hasil kekayaan alam ini dijual mentah. Begitu loh. Kemudian Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia, Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kantor Luar Negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris Raya, Badan Pembangunan Internasional AS, dan Departemen Luar Negeri AS juga tercatat menjadi donatur OCCRP. Ada maksud apa kalian ke Indonesia? Ingin memporak-porandakan, ingin memisahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya, lalu terjadi huru-hara, lalu kalian yang mendapatkan keuntungan. Jangan remehkan masyarakat Indonesia. Apalagi urusan cari-cari data yang kayak gini, siapa donaturnya, maksud dan tujuannya apa, udah tahu. Hati-hati. Masyarakat Indonesia itu kan sudah terkenal galaknya, terkenal detailnya, intelektual kelang kabut menghadapi masyarakat Indonesia. Kalau urusan mencari data, kalau urusan kemudian menakar seberapa objektif ini berita dikeluarkan, untuk tujuannya apa, masyarakat Indonesia pasti akan melacaknya, lalu menyimpulkan, oh ente mah gara-gara urusan politik toh, didanai oleh luar negeri kok, Amerika Serikat toh, mau macam-macam di Indonesia. Kan begitu pada akhirnya kesimpulannya. Dihapus kan. Nggak jadi deh. Orang yang selama ini benci kepada Pak Jokowi tepuk tangan menggoreng isu ini, jadi nggak jadi. Dihapus Pak beritanya. Entah apa alasannya. Yang jelas, atau mau beralibi nanti, ada peretasan. Aduh, basi sekali ya. Di sisi lain, OCCRP juga membuka donasi dari publik maupun layanan keanggotaan. Organisasi ini membuka donasi 10 sampai 1.000 dolar AS per bulan bagi publik yang ingin mendukung aktivitasnya. Sumbangan diterima secara transfer, PayPal, atau berbentuk Bitcoin. Wes lah, intinya faktanya sekarang berita itu sudah dihapus, sudah tak ada lagi di halaman resmi OCCRP. Entah alasan dihapusnya apa, yang jelas ya karena netizen Indonesia mungkin terus melacak siapa sesungguhnya organisasi ini, punya tujuan apa, maksudnya apa, dan lain sebagainya, sehingga takut semuanya dibongkar. Mungkin nanti akan digoreng lagi oleh netizen Indonesia itu, media mana yang terafiliasi dari di Indonesia dengan OCCRP. Hati-hati dan waspada. Wah, panjang daripada berbuntut panjang, apalagi hanya berbasis premingan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden terkorup dunia. Wah, itu akan dihajar habis-habisan dan bakal berefek panjang, bukan hanya kepada
lembaga ini OCCRP, tetapi kepada yang telah berdonasi kepadanya. Mungkin tahu ini gimana orang Indonesia. Diserang sampai ke akar-akarnya, diburu sampai ke liang lahat tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.